Yang kedua, juga ada upah namanya upah batas bawah. Lagi-lagi itu juga mengacu pada PPS. Tentunya, makanya jangan heran kalau upah yang sekarang ini Pemirsa setia Gemapos, baik lagi bersama saya Dian Ando, tuan rumah Gemapos di segmen Ngobrol Sersan, serius tapi santai. Gemapos mengucapkan selamat Hari Buruh bagi pejuang buruh seluruh Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Sekjen Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, yaitu Bapak Supriyadi Prasetyo. Selamat siang. Oke. Bapak Supriyadi Prasetyo. Di sini kan Bapak sebagai Sekjen FNPBI. Sebenarnya FNPBI itu apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan buruh semua. Kebetulan saya selaku Sekjen dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, yaitu Serikat Pekerja, yang memang selama ini mendampingi buruh-buruh dari sejak tahun 2000 kita legalitas di Dinas Dinas Tenaga Kerja begitu. Jadi ya memang selama ini keseharian kita, aktivitas kita ya mendampingi buruh, advokasi begitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Berarti pejuang buruh untuk Indonesia ya Pak ya. Wiji Dokul berarti. Wiji Dokul. Enggak juga. Oke Pak, berhubung ini Hari Buruh ya Pak ya. Di sini saya bertanya nih sama Bapak mengenai kondisi kesejahteraan buruh Indonesia pada hari ini gimana tuh Pak? Ya, berbicara masalah kesejahteraan tentunya kita tidak lepas masalah aturan. Bagaimana aturan itu yang nantinya yang dijalankan oleh buruh maupun pengusaha. Nah, di sekarang kita tahu bahwa aturan yang ada itu yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Cipta Kerja itu ada banyak turunan-turunan. Nah, ada 4 peraturan pemerintah. Yang pertama adalah PP 34 tentang tenaga kerja asing, PP 35 tentang kontrak, outsourcing, PHK, dan lain-lain. Dan yang berikutnya PP 36 tentang pengupahan. Yang terakhir PP 37, yaitu tentang jaminan kecelakaan pekerjaan. Berbicara tentang kesejahteraan, ya kita tahu bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang hampir semua kalangan aktivis, bukan hanya serikat pekerja saja, itu sudah menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan buruh. Salah satunya misal yang saya sebutkan, bagaimana komponen upah yang lewat turunannya dalam PP 36 itu ada namanya rumus penentuan upah. Di situ ada upah batas atas dan upah batas bawah. Yang mana untuk menentukan upah batas atas dan batas bawah itu tidak ditentukan seberapa besar, tapi mengacu pada Badan Statistik Nasional, yaitu BPS. Nah, tentunya ketika ini masih salah satu saja, tentunya sistem pengupahan lewat PP 36 ini sangat merugikan. Karena apa? Ketika mengacu pada BPS, pada statistik, kita buruh tidak bisa mengontrol seperti apa itu upah rata-rata per kapitanya, kan? Kita hanya mengacu pada BPS. Yang kedua, juga ada upah namanya upah batas bawah. Lagi-lagi itu juga mengacu pada PPS. Tentunya, makanya jangan heran kalau upah yang sekarang, ini yang saya tekankan kepada buruh-buruh sekarang, tentunya upah yang setelah kita mempelajari salah satu PP-nya tentang pengupahan ini, ya jangan heran kalau upah naiknya hanya sekitar 0,9%, tidak lebih dari 1%. Inilah ironi. Ini baru satu peraturan. Belum lagi beberapa peraturan yang lain. Kalau ngomong masih kesejahteraan buruh,
masih sangat jauh. Jangan jauh ya Pak ya? Iya, lah upah 0,9 saja, kecuali Jakarta. Oh, kecuali Jakarta. Jakarta kemarin sudah direvisi sama gubernur. Itu awalnya 0,9. Kalau dihitung per hari saja, hitung-hitungan per hari, naiknya itu nggak sampai 2.000 perak. Untuk buat parkir saja itu tidak cukup. Apalagi ngomong kebutuhan kontrak, kos-kosan kan. Apalagi ngomong sekolahin anak. Buat parkir saja ke toilet yang 2.000 kita nggak sanggup. Itu kalau kita bicara tentang kesejahteraan buruh ya Pak ya? Iya. Berarti masih jauh dari kata masih jauh. sejahtera gitu. Iya, masih jauh. Kita melihat ini baru untuk menentukan kesejahteraan itu adalah dilihat dari bagaimana salah satunya ya, itu upah. Lah upah saja naiknya cuma 0,9. Iya kan? 0,9. Kalau dihitung per hari nggak sampai 2.000 perak. Kita ke toilet aja bayar 2.000 perak, parkir 2.000 perak. Lah ngomong kesejahteraan buruh. Ya dari mana sejahtera? Ya buruh yang pasti banyak peraturan, kontrak seenaknya saja. Berarti yang salah itu buruhnya atau peraturannya atau jelas gimana Pak? Ya. Kalau dijelasin gitu. Itu kan berhubung ini hari buruh jadi kan buruh di seluruh Indonesia harus tahu kayak gitu. Tentunya ini sebenarnya nggak perlu dijelaskan sebenarnya kan. Buruh itu sudah pasti di mana akar persoalannya kan. Ditambah lagi ini Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ini sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional, ya kan? Tapi masih dikasih waktu 2 tahun untuk merevisi, memperbarui. Nah, ketika ini kan sudah jelas di putusan MK bahwa ketika sudah di dalam proses pembaruan tidak boleh ada peraturan terbaru. Tapi apa? Kemarin Menaker mengeluarkan tentang masalah peraturan JHT, duit JHT yang diambil ketika umurnya 56, kan? Nah terus dengan dalih buruh yang ke PHK di sebelum umur 56 ada namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Berapa jaminan kehilangan pekerjaan? Nah, karena kita tahu ini bukan menjadi rahasia umum lagi. JHT ini, duitnya JHT, pekerja saja ini itu 550 triliun lebih. Nah, ya ini curiganya teman-teman buruh sih. Kita kan lagi ada proyek-proyek besar. Ya tahulah apalah kan. Buruh ini kenapa makanya ini harus ngambilnya umur 56 kan. Nah ini ya ini curiga saja, menduga. Namanya juga menduga, salah agak boleh dong kan. Nah menduganya ini ada proyek besar yang anggarannya buruh 550 T ini ya bisalah diputar dulu. Nah, masalah urusan buruh nanti. Kan buruh sudah ada ini kan, bisa dikasih upah naiknya 0,9% yang kalau sehari nggak sampai 2.000 perak kan. Jadi kalau ngomong kesejahteraan buruh, wah di bulan Mei ini, wah ini ya sangat jauh sekali. Tapi kemarin ada apa namanya demonstrasi itu Pak, itu juga buruh juga terlibat tuh. Pasti. Nah itu tuntutannya apa sih yang dikeluarkan oleh para buruh, pejuang buruh kita? Pastinya di buruh itu semenjak Undang-Undang Ciptaker ini menjadi undang-undang Omnibus Law ya Pak ya? Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat, Sapu Jagat, undang-undang paling sakti lah ini kan. Yang buatnya juga sakti kan, BEM Salabim jadi gitu kan tanpa melalui proses. Makanya MK nyatakan inkonstitusional kan, karena buatnya BEM Salabim. Jadi sudah jelas tuntutan utama buruh adalah Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ini yang sudah tidak boleh dilanjutkan dibahas, harus dinyatakan batal. Nah, jadi sudah kami buruh tidak menginginkan Omnibus Law ini sudah jangan dilanjutkan lagi. Ini banyak merugikan, bukan hanya buruh, karena di situ banyak klaster dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Ya kita berharap pemerintah sudah jangan melanjutkan, pakai undang-undang yang dulu. Kan misal kalau undang-undang tenaga kerja ya pakai undang-undang tahun 2003. Walaupun itu masih perlu ada perbaikan. Dibandingkan dengan Ciptaker. Buruh ini contoh konkret, pesangon yang notabene pensiun, notabene itu hak pekerja yang ketika ada masa tuanya selain menikmati JHT. Masa di undang-undang 13 tahun 2003 saja kita 2 kali ketentuan pasal 156. Di PP 35 turunan dari Omnibus Law ini kita menjadi 1,75. Ini bisa dibuka di pasal 151. Kalau nggak salah itu kemarin masalah pensiun. Itu baru
pesangon. Terus di Undang-Undang tahun 2003 itu ada 3 komponen. Pesangon, uang masa penghargaan, dan uang penggantian hak. Itu ada 15%. Nah, yang sekarang di Omnibus Law ini tidak ada. Tidak ada kata 15%, tapi dikembalikan ke peraturan perusahaan. Ya, kalau peraturan perusahaan mengatur. Kalau tidak, hilang 15% ini. Selesai kesejahteraan buruh. Selesai. Makanya Omnibus Law ini ya sangat merugikan lah. Omnibus Law ini kalau ini ya kita buruh namanya ini penyakit ini. Buruh ini semakin diinjak. Upah kemarin di tahun sebelumnya naiknya cuma 7%. Tahun ini dari tahun 2022 0,9. Jadi kalau dihitung per hari itu cuma 1.600, nggak sampai 2.000 perak. Buat bayar toilet aja nggak cukup. Iya, kita ke toilet itu ngomongnya 2.000 perak. Parkir 2.000 perak. Nah, ini upah. Ya kan? Kecuali Jakarta. Jakarta kemarin direvisi sama gubernur. Karena kami buruh di Jakarta ini kan demo besar-besaran itu kan. Hingga mengetuklah hati gubernur ini ya. Mengetuk. Bukan kampanye ini, nanti kampanye dikira. Jadi itu ada perubahan. Hanya di Jakarta, Pak? Hanya di Jakarta yang ada perubahan. Terus untuk teman-teman buruh kita, aktivis buruh kita di luar Jakarta masih merasakan kesengsaraan mungkin, tanda kutip gitu kan? Ya teman-teman di luar Jakarta, kebetulan saya sendiri asli Jawa Timur, ya berjuangnya itu juga tidak henti. Kita sudah demo itu sudah bisa dikatakan makanan sehari-hari. Dari yang di Jawa Timur, Bapak juga udah jadi aktivis gitu? Iya. Jadi tidak ada perubahan di upah ini, hanya 0,9 upahnya. Ya ini biangnya di mana? Ya biangnya di Undang-Undang Ciptaker. Padahal harusnya kalau Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, harusnya jangan mengacu pada PP 36, harusnya mengacunya pada PP 78, kalaupun mengacu pada PP 78. Jadi ya kalau dinyatakan inkonstitusional harusnya ya mengacunya pada PP 78 dong. Bukan mengacu pada PP 36. Nah, ini lucu juga. Undang-undangnya dinyatakan inkonstitusional tapi dia masih memakai peraturan turunan yaitu PP 36. Sehingga kenapa ya gak heran kalau upah itu cuma naiknya 0,9. Oke. Begitu. Oke. Pak, dari tadi saya perhatikan Bapak semangat sekali membahas tentang perburuan gitu ya, Pak. Sebenarnya Bapak sendiri itu sebagai buruh apa kayak gitu? Oh iya. Jadi saya ini dulu sebelum menjadi pengurus FNPB ini, saya ini dulu pekerja buruh di buruh pabrik di pabrik kayu, tepatnya itu di Indirejo, Kabupaten Gresik. Iya. Ya sekian tahun sebelum saya bergabung. Ya, sehingga saya menjadi pengurus nasional ini, ya saya sama buruh. Jadi saya tahu bagaimana apa yang dirasakan buruh, saya tahu persis. Oke. Sebelum sekarang saya ditunjuk teman-teman menjadi pengurus nasional selaku sekretaris jenderal. Begitu. Oke Pak. Harapan buruh nih ke depannya buat pemerintah. Yang tadi kan kita bahas kan sepertinya kayak buruh itu benar-benar kontra sekali dengan undang-undang Omnibus Law nih. Jadi untuk harapan buruh ke depannya untuk pemerintah itu apa yang itu? Ya, permintaan buruh cuma satu. Yang lebih ini, kalau detailnya banyak lah. Permintaan buruh itu cuma satu. Hentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu menjadi biang persoalan buruh yang ada saat ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini mensengsarakan buruh. Bukan hanya buruh, karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak klaster. Nah, kalau di buruh, persoalannya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi yang sempat saya sebutkan, di situ ada turunan yang sangat merugikan buruh. Pensiun harusnya mendapatkan 2 kali ketentuan dalam, kalau mengacu pada Undang-Undang 2003 nomor 13, itu dapatnya 2 kali ketentuan dari pasal 156. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, ini menjadi 1,75. Nah, ini juga sangat merugikan. Makanya, buruh sudah jelas tuntutannya. Hentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dan batalkan secara keseluruhan, bukan hanya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi batalkan secara keseluruhan. Itu tuntutan buruh. Oke, mantap sekali. Oke, teman-teman,
di samping saya ini Supriyadi Prasetyo. Mungkin seperti kita lihat ya, malah kayak Wijitoko ya Pak ya. Aktivis buruh Indonesia yang hilang. Oke. Jangan sampai lah. Oke, teman-teman Gemapos, mungkin ada beberapa pertanyaan khususnya para aktivis buruh di Indonesia nih. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin ya. Silakan tanyakan di kolom komentar kami. Oke. Buat pemirsa Gemapos, terus ikuti dan support channel kami Gemapos dengan cara like, comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa nyalakan loncengnya biar dapat informasi mengenai Gemapos seterusnya. Sekian dari saya, Gemapos, arah baru, perubahan. Oke, thank you ya Pak ya. Ya, sama-sama.